Saya masih punya keyakinan bahwa Marcelo Rospide ternyata tidak sehebat itu sebagai pelatih Persik Kediri. Kemenangan yang selama ini diraih oleh Persik Kediri adalah murni dari skill individu para pemainnya. Persik Kediri kalah dengan skor 7-0. Sekali lagi, Persik Kediri kalah dengan skor 7-0 atas Bayangkara FC. Ya, agak bingung mengomentari pertandingan hari ini karena Persik jauh sekali dari Persik Kediri yang kita tahu selama ini. Kita tahu dalam beberapa match terakhir saat laga away, Persik memang mengalami tren yang sangat buruk, berawal dari saat melawan Persis, PSIS, lalu Persija Jakarta. Namun pertandingan hari ini jauh sekali dari Persik yang kita tahu, dimana sejak menit pertama sudah bobolan dan babak kedua sudah tertinggal dengan skor 2-0. Namun di babak pertama masih bisa mengimbangi permainan dan beberapa kali menciptakan peluang, meskipun terlihat di babak pertama strategi dari Marcelo Rospide yang menaruh Bayu Oto di sisi kiri sangatlah tidak efektif. Lalu posisi defensive midfielder, tidak adanya seorang Rohican di pertandingan ini benar-benar dieksploitasi oleh pemain dari Bayangkara FC. Dan hasilnya Bayangkara FC yang bermain dengan cepat dan taktis mampu mengobrak-ngabrik pertahanan dari Persik Kediri. Dan ya, saya bilang hampir semua pemain dari Persik Kediri bermain di bawah form, tidak seperti biasanya, semuanya di bawah form. Tidak hanya Flavio, tidak hanya Renan Silva, tidak Zivalente, tidak Yusuf Melana, dan ya semuanya bermain di bawah form. Meskipun saya tidak tahu di pertandingan ini seorang Anderson Nascimento kenapa tiba-tiba tidak bermain dan justru dimainkan oleh yang dimainkan adalah Ahmad Agung. Saya tidak tahu. Tapi jelas hasil pertandingan ini membuat kita malu karena bukan hanya soal skor, tapi soal permainan Persik Kediri jauh sekali dari seperti yang biasanya, di mana di statistik pertandingan terlihat bahwa tembakan ke gawang yang dilepaskan pemain Persik Kediri hanyalah 2 dari total 13 shoot, berbeda dengan Bayangkara yang mampu melepaskan shot on target 9 dari 22 tembakan. Ya, dan dari 9 tendangan yang mengarah ke gawang, 7 berbuah gol, dan artinya persentasenya sangat bagus. Dan ya, sulit dimengerti pemain Persik Kediri hari ini. Saya tidak mau berspekulasi apakah ini pertandingan Persik melepas pertandingan ini untuk menyelamatkan Bayangkara seperti apa. Tapi yang jelas di lapangan yang terlihat di pertandingan ini adalah sangat-sangat buruk, sangat-sangat tidak menyenangkan bagi kita yang melihat. Dan ya, lalu yang kedua adalah faktor pemain yang dimasukkan Marcelo Rospide. Begitu sangat terlihat kualitas pemain inti kita dan juga pemain cadangan sangatlah jomplang. Ahmad Agung yang beberapa kali diturunkan sempat bermain bagus, namun di pertandingan ini hancur-hancuran. Dari gol-gol yang tercipta dari Bayangkara terlihat jelas Ahmad Agung tidak mampu menutup sektor tendangan lawan yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya, dan dia lebih sering menonton pergerakan bola daripada melihat lawan. Dan ya, dari pertandingan hari ini sangatlah buruk. Lini per lini tidak mampu bekerja sama dengan baik. Saat menyerang mengalami kebuntuan, lalu saat keserang begitu mudahnya dieksploitasi oleh para pemain dari Bayangkara FC. Terlihat bagaimana Dendi Sulistiawan di permainan di game hari ini sangatlah mudah dia menembus pertahanan Persik Kediri dan mampu bekerja sama dengan Matthias Mayer yang pada hari ini juga mencetak hat-trick. Ya, lalu di babak kedua bukannya permainan membaik, malah hancur. 15 menit pertandingan babak kedua berjalan, Persik kebobolan 3 gol dan kemasukan skor berubah menjadi 5-0. Dan ketika skor 5-0 ini sudah terlihat motivasi pemain Persik malah hilang. Tidak ada motivasi untuk mencetak 1 gol lebih dahulu untuk sebelumnya melanjutkan lagi, tapi justru permainan menurun, serangan-serangan yang dilakukan monoton, dan
strategi yang dilakukan oleh Marcelo Rospide pun juga sangat tidak efektif. Seperti pertandingan awal sebelumnya, pergantian yang dia lakukan juga tidak efektif, tidak membawa perubahan apapun. Tempo permainannya seharusnya ketika tertinggal bisa dinaikkan, dipercepat, namun malah cenderung melambat. Dan ketika bola dikuasai oleh Adi Eko ataupun Ahmad Agung ketika hendak melakukan build up serangan, terkesan malah menahan bola terlalu lama hingga serangan akhirnya tertahan dan pemain Bayangkara sudah mundur lagi ke posisinya masing-masing. Ya, saya tidak tahu apa yang terjadi di balik permainan Persik hari ini, tapi yang jelas ini ancur-ancuran sekali. Motivasi atau semangat-semangat yang dilontarkan oleh Marcelo Rospide bahwa dia target 5 pertandingan sapu bersih, di pertandingan hari ini sama sekali tidak terlihat semangat itu. Dan ya, sejak menit ke-70 terlihat bagaimana Marcelo Rospide ini lebih kebanyakan duduk, lebih kebanyakan seperti pelatih bingung tidak tahu harus berbuat apa. Dan hal ini membuat saya semakin yakin bahwa sebenarnya Persik Kediri selama ini bermain bagus karena murni skill individu dari pemainnya, bukan dari strategi sang pelatih, tapi murni dari skill individu antar pemain. Begitu terlihat kemarin, jadi seperti Persik Kediri juga melihat seperti apa lawannya. Seorang Flavio Silva di pertandingan sebelumnya sangat gacor karena berarti memang pertahanan dari Persikabo yang buruk. Dan di pertandingan ini terbukti ketika Flavio dijaga, dia sama sekali tidak mendapatkan peluang satupun. Dan ya, serangan dari Persik meskipun mencoba build up dari tengah, tapi pasti putus di pertahanan dari Bayangkara FC. Ya, jadi banyak sekali yang perlu dievaluasi hari ini. Tidak hanya pemain yang bermain, tapi menurut saya juga seorang pelatih atau Marcelo Rospide ini juga harus dievaluasi seperti apa dia. Karena ya, dengan melihat beberapa kali hasil pertandingan away melawan Persis, melawan PSIS, melawan Persija, strategi yang dikeluarkan Marcelo Rospide ini tidak berbuah apa-apa. Ketika skill individu pemain mengalami deadlock, Marcelo Rospide ini tidak mampu melakukan perubahan apapun yang benar-benar berdampak pada permainan tim, dan cenderung permainan tim malah turun dan semakin memburuk. Jadi ya, masih ada 3 match lagi, masih ada peluang untuk lolos ke fase Champions Series. Tapi melihat permainan Persik yang seperti ini, lolos fase Champions Series pun nampaknya ya masih tidak menjanjikan, atau masih sekedar ikut saja, tidak ada progres untuk bisa untuk menuju ke tangga juara seperti itu. Jadi ya, perlu evaluasi besar-besaran dari seluruh lini pemain lah. Bagaimana kualitas pemain cadangan kita tidak seimbang dengan pemain inti kita, atau kita cenderung lebih mengandalkan pemain. Ketika ada pemain itu bermain, ya sudah, kita selalu mengandalkan dia. Tapi ketika pemain ini absen, ya hasilnya adalah pertandingan ini. Bagaimana Ahmad Agung tidak mampu membackup posisi dari Anderson Nascimento, biasanya di backup oleh Roy Chan, namun di pertandingan ini Roy Chan juga tidak ada karena cedera, dan hasilnya sangat terlihat jelas seperti apa. Jadi ya, seperti itu teman-teman. Saya masih punya keyakinan bahwa Marcelo Rospide ternyata tidak sehebat itu sebagai pelatih Persik Kediri. Kemenangan yang selama ini diraih oleh Persik Kediri adalah murni dari skill individu para pemainnya. Dan ya, mungkin pernyataan saya ini akan banyak sekali pro kontra, tapi ya, masing-masing orang berhak punya opini masing-masing, termasuk saya dan teman-teman semua. Oke teman-teman, sekian dari video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa.